harus menyampaikan visi dan misi di hadapan DPP bersama itu paling lama pada tanggal 20 Mei 2024. Jadi pada kesempatan siang hari ini kami sangat bangga, kami sangat bahagia dekat duduknya tahun 2019 bersama-sama dengan Demokrat. Insya Allah tahun 2024 kalau tidak ada halang rintangan, kita sama-sama lagi dengan Demokrat. Amin. Itu pada kesempatan siang hari ini juga disampaikan kepada kita semua bahwasanya yang sudah mendaftar di Partai Nasdem alhamdulillah sudah 7 orang, dari Bapak Naswar, Bapak Ayan Ramian, Bapak Arisman Nasution, Bapak Teki, terus Bapak Mustikayana, Bapak Darius, Bapak Widanto, dan saya sendiri sebagai kader Nasdem. Jadi sudah 8 orang. Kemungkinan kami masih menunggu sampai tanggal besok untuk siapapun putra putri terbaik Kabupaten Barat yang ingin mendaftar di Partai Nasdem. Dan saya juga menekankan kepada kita semua bagaimana perintah DPP maupun DPW Partai Nasdem dari awalnya telah menekankan politik mahal. Maka dari itu kami tegaskan oleh DPP kepada DPD tidak ada boleh memungut biaya tersebut kepada calon-calon dan putra putri terbaik Kabupaten Barat yang ingin mendaftar di Partai Nasdem. Jadi kami bebaskan biaya baik itu biaya pendaftaran pada seluruh bakal calon yang akan mendaftar di Partai Nasdem. Kemudian pada kesempatan siang hari ini tamu istimewa kami hadir di sini. Bapak Yulianto ini merupakan tokoh Kabupaten Barat yang lama melintang baik itu di legislatif maupun eksekutif. Sudah pernah menjadi anggota DPRD, ketua DPRD, wakil bupati dan bupati. Ini kebanggaan bagi kami, motivasi bagi kami di Partai Nasdem. Alhamdulillah nanti beliau akan menyampaikan sepatah dua patah kata kepada kita semua, inovasi dan bagaimana nanti ke depan beliau bisa insya Allah mencalonkan kembali menjadi calon bupati Kabupaten Barat. Dan insya Allah pada tanggal 8 dan 9 Mei kami akan mengundang seluruh calon-calon untuk menyampaikan visi dan misi di Partai Nasdem. Jadi nanti dihadiri oleh DPP menyampaikan visi dan misi bakal calon yang telah terdaftar di Partai Nasdem. Insya Allah ini akan kita rekrut putra putri terbaik yang akan kita pilih nanti, yang akan kita ajukan kepada DPW maupun DPP. Dimanapun tidak lama kemarin saya juga sudah komunikasi dengan orang DPP, dengan kakak-kakak di DPP. Mereka sangat menekankan bagaimana Nasdem bisa bergabung dan Nasdem bisa merebut kursi eksekutif. Karena sudah 10 tahun Nasdem ini tidak pernah di eksekutif. Jadi di legislatif alhamdulillah kita juga sudah secara evaluasi sudah naik kursi dari 3 menjadi 4, dari suara partai Nasdem 13.216 menjadi 21.876. Jadi hampir naik 8.000 sekian naik kursi Nasdem. Boleh dikatakan sekarang Demokrat dan PDI kalau kursi sama-sama 4 tapi suara mungkin lebih menang Nasdem kalau suara partai semua ya. Jadi di urutan 1 setelah pleno KPU, nomor 1 adalah Golkar, nomor 2 PKS, nomor 3 Gerindra kalau jumlah suara, nomor 4 PAN, nomor 5 PKB, nomor 6 Nasdem, nomor 7 Demokrat, nomor 8 PDIP. Jadi itu harapan kita semua. Tali silaturahmi pilkada ini tolong kita anggap pilkada ini menjadi pilkada silaturahmi. Tolong kita bikin ajang pilkada ini menjadi tolak ukur bagaimana persahabatan, persaudaraan maupun hubungan-hubungan selama ini yang terjalin jangan putus sampai pilkada. Saya tidak ingin dari Partai Nasdem pilkada lebih kurang lagi. Saya tidak itu, makanya ingin kompetisi ini kita bikin menjadi ajang silaturahmi.
Jadi ajak bagaimana bisa melahirkan, bisa mengorbitkan kepada kesabaran bahwasanya kontestan ini adalah kontestan pilkada yang betul-betul yang diharapkan oleh masyarakat. Itu terakhir yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih atas waktu kehadirannya di DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasang Barat. Terima kasih kepada DPC Demokrat Kabupaten Pasang Barat yang telah datang dan akan mendaftar bagi Pak Yulianto secara resmi ke Partai Nasdem. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya sebagai pimpinan DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasang Barat mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ke depan kita akan bisa berlanjut dan ke depan kita bisa membuat suatu ikatan untuk Partai Nasdem Partai Demokrat. Terima kasih dari saya akhiri dengan wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kita masih diberikan rahmat berupa kesehatan, semangat bersama-sama hadir di kantor DPD Partai Nasdem Pasang Barat. Salam sangat hormati senior saya Bapak Manut yang dari sekolah dulu beliau adalah senior saya sama Pak Bobi Bahar ya Bapak, jadi sudah tidak asing lagi. Pada kesempatan ini tentunya saya merasa bahagia sekali bisa hadir di kantor DPD Nasdem secara resmi di mana beberapa ketua sekarang sama terus kami, dan ini tentunya balasan karena sekaligus saya untuk mendaftarkan di Partai Nasdem sebagai calon bupati Pasang Barat. Dan ini punya histori. Kenapa demikian? Pada waktu pemilihan sebelum ini saya bersama Partai Nasdem bersama Partai Demokrat. Tentunya ini punya sejarah bagi saya dan bagi Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Maksudnya tentunya barangkali dari saya bercerita dengan ketua Manut semuanya itu sudah diatur sudah doa sudah, tapi kita pilih hikmahnya. Kenapa? Ya ini sudah jalan seperti itu. Tentu kita harus memahami. Tapi yang terpenting di antara kita tadi sudah disampaikan oleh beliau, oleh ketua Partai Nasdem. Pesta demokrasi baik pilpres, pileg dan juga pilkada. Hubungan silaturahmi di antara kita dengan pengurus partai di Pasang Barat sama tokoh-tokoh Pasang Barat. Mari kita hargai, kita hormati pilihan daripada masyarakat. Nah itu adalah dinamika demokrasi. Dan ini tentunya kita harus menghargai. Dan saya percaya karena saya juga merasakan saya sampaikan politik tanpa mahar. Karena pada waktu itu bahkan ketika demokrasi pada waktu itu ya, saya pikir ya sebatas materai sebenarnya dengan materai politik kan biasanya berbeda. Materai di ini kan 10.000. Kalau di politik ya di partai-partai ini materai itu relatif, tidak ada tolak ukur. Tapi di Nasdem bahkan pada waktu itu sudah disiapkan. Pada waktu itu Pak Iwan salah satu dari rakyat
Insya Allah pada hari ini saya akan mendaftarkan diri sebagai calon bupati untuk Kabupaten Pasaman Barat, dan nanti tentunya yang akan menilai itu Partai Nasdem dari tingkatan DPD Pasaman Barat, DPW ya, untuk Sumatera Barat dan DPD. Apakah seseorang ini layak untuk menjadi calon yang nanti tentunya tidak lanjutnya mendaftarkan KPU, dan itu pasti berpasangan, karena tanpa pasangan dipastikan tidak akan diterima. Dan ini berlanjut tadi di Kabupaten 50 kota ada seorang etis seperti itu, dan tentunya kita punya tanggung jawab bersama secara pribadi maupun secara kepartaian, baik itu partai Nasdem, partai Demokrat, dan partai lain-lain. Dan insya Allah tentunya kita menginginkan kita demokrasi pilkada ini pilkada bersama seperti yang disampaikan beliau, nyaman, damai, siapapun yang diberikan amanah oleh masyarakat di Kota Barat, mari kita bersama-sama punya tanggung jawab bersama. Karena bupati itu dipilih masyarakat amanah. Sebetulnya kalau direnung-renungkan betul, Pak Sek, Pak Manus, kita jadi bupati itu ke seluruh masyarakat. Iya, tapi kita kadang-kadang lupa semua manusia, mohon maaf, ketika mendapatkan yang tidak didapatkan oleh orang lain, digoda dengan kesombongan. Itu pasti tergantung kita. Nah inilah kita ketua, mohon maaf, kita ketua DPRD, saya wakil bupati, saya bupati, di situ godaan siapapun. Nah ini bawa kayu, jadi hilang. Padahal pada tujuan awal pertama seseorang mencalon menjadi mau dari dewan, mau dari bupati, ya, itu saya yakin niatnya baik, tapi begitu terpilih dan jadi disitulah suatu godaan. Lupa bahasanya itu adalah sebuah amanah. Kita menyadari bahwasanya ketika seseorang diberi amanah menjadi anggota dewan, bahkan menjadi bupati sekalipun, itu adalah suatu pengabdian. Nah, pengabdian ini tanpa keikhlasan tidak akan pernah bisa dilaksanakan. Luar biasa. Nah, siap tidak kita untuk seperti itu. Jadi kedua, Pak Sek dan Pak Manus juga yang hadir barangkali sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan luar biasa sambutan dari Partai Nasdem yang saya sendiri sudah merasakan bagaimana proses baik pileg baik pilkada di Partai Nasdem itu sendiri. Mudah-mudahan tentunya Partai Demokrat dan Partai Nasdem bisa bersama-sama untuk bagaimana pasangan barat ke depan. Ini tentunya bersama partai-partai lain, masyarakat juga tidak lepas dari tokoh-tokoh agama, tokoh adat kita. Karena bagaimanapun tanpa kebersamaan ini akan bincang. Saya tidak mengatakan semangat sekarang begini tidak, tetapi hal ini akan merugikan masyarakat kita sendiri ketika kebersamaan tidak terwujud karena ada perbedaan-perbedaan tentang pemilihan, tentang tujuan, dan ini tentunya kita tidak mengenal itu. Kedua, Pak Sek, jajaran dan Pak anggota Fraksi tentunya Pak Manus
pada hari ini insya Allah kita mendatang tentunya sampaikan mohon doa pasek dan semuanya salam saya kepada beliau-beliau baik di DPW maupun dengan di DPW, khususnya kepada senior kita Pak Willy yang tentunya bagi Partai Nasdem dan bagi negara bangsa. Seorang Pak Willy sudah tidak asing lagi ya, beliau selalu ambil untuk menyampaikan juru bicara dari ketua Partai Nasdem yaitu Bapak. Mungkin itu semuanya sekali lagi tentunya saya sebagai manusia biasa penuh kekurangan hilang dan lain-lain yang sekarang ini saya rasa masih terhitung suasana lebaran ya. Barangkali kita tidak bisa ketemu langsung, tentunya saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia politik akan mulai berangkat ke generasi emas 2025 di 2030. Seluruh dunia akan mereformasi generasi. Ini berpengaruh pada politik saya. Israel berperang bukan dengan tentara Hamasnya yang membunuh seluruh anak-anak mereka itu. Generasi 2030 itu sudah mulai. Nanti apa? Makanya Allah mengatakan akan meningkatkan derajat orang yang beriman. Ya. Untuk itu sumber daya manusia yang berilmu yang bisa bertahan nanti di 2020. Makanya Prabowo membaca sekali dia ngotot waktunya harus ibadah. Dia ingin mengantisipasi itu di 2020. Coba lihat foto beliau cetak biru di Menhamka itu 2030 itu. Luar biasa mereka mempersiapkannya. Untuk itulah mereka bisa menyiapkan partai-partai yang diregenerasi. Mana partai-partai yang cepat merubahnya, dia akan berperan sampai 2030. Kemarin sudah contoh P3 itu akan paling regenerasi. Kemarin dia tersendat itu dinamika politik. Maka diharapkan seandainya nanti Nasdem berpasangan dengan Demokrat, contoh itu, seandainya misi partainya diborong, ada benar. Nasdem tidak kompak misi partainya, dari mulai dari yang ada di kecamatan sampai ke negara, tidak akan bisa. Pernah contoh waktu Sadiran Asrul itu Golkar, partai yang besar, berpasang dengan saya yang Indonesia begini, tetapi tidak didukung dengan seluruh komponen partai itu. Orang-orang Golkar tidak suka dengan Asean. Dia tidak ikut di belakang Asean yang mengupayakan apa? Kita akhirnya walaupun kuat Asean dengan Asean. Ini tenang. Inilah yang diharapkan keputusan partai nanti. Siapapun yang akan itu merupakan suatu partai. Makanya partai seandainya ada kader yang melawan pimpinan partai, silakan dikeluarkan. Itu suratnya partai. Makanya contoh waktu itu media Pak Sudirman di Piawai Bapak
dia tidak mendukung bawah. Itu dinamika politik. Pak Wijayanto saya sudah merasakan bagus, dia tenang. Dia tidak pernah maupun mengatakan kata-kata dulu dia iakan semua. Walaupun dia pertimbangkan untuk kadernya. Kalau di politik ini bukan uangnya banyak yang laku masyarakat, bukan ketokohannya banyak, kan? Tetapi bagaimana bisa dijual secara merata di pasar baru. Kalau tingkatnya baru tingkat kecamatan pokoknya masuk ke kecamatan lain susah. Harus kita mengeluarkan kos yang besar untuk memasarkan produk kita ini. Jadi kita selalu menjual barang dulu di masyarakat. Apalagi kondisi masyarakat sekarang cukup cerdas. Dia bisa memilih. Beda dengan kita di Amerika, itu cuma dua pilihan, Demokrat atau Republik. Kita tidak. Inilah yang nanti kita hadapi. Silakan politik ini kita mencari pasangan yang kenapa? Yang sudah berpengalaman. Saya sudah 3 kali juga sebagai tim di dalam terakhir dengan Pak Wijayanto di rumah sepakat. Dia sudah sepakat di rumah ada lagi di mana Pak Wijayanto setuju berpasangan dengan Pak Sairan, siap meninggalkan ketua DPRD, uang di rumah. Saya siap. Pak Sairan bilang, iya saya siap, saya sudah berbicara dengan Tuhan. Itu. Sepakat nama disepakati, ayo kita bergerak. Mulailah sebelumnya bergerak. Tidak ada yang tidak, harus bergerak. Dimanapun daerah, usahakan posko tetap bergerak. Itu waktu itu, semua. Harapan kita, mesin politiknya bergerak bisa. Tapi duit kita banyak, tidak tepat, tidak bisa politiknya akan dibantu. Itu sudah banyak contoh-contoh di legislatif juga sudah berlaku. Makanya saya sampaikan pada negara DKI semua tidak ada lawan, tidak ada lawan semua kawan. Tidak ada yang tidak konflik. Mencari konflik satu orang saja sudah luar biasa. Begini. Kita tahan semua. Kalau nanti dinamikanya itu belum berjodoh, kenapa? 90% keputusan ada tangan. Jadi di dalam politik ini campur tangan Tuhan luar biasa. 10% juga kita yang menentukan. Ini pengalaman kita di dalam pikiran yang Allah. Dan harapan kita pikiran ini berlanjut. Masyarakat cuma butuh penjelasan. Kalau Pak Wijayanto gimana ini? Kalau utara gimana?